padaku. Ku tak pernah tertidur, tak pernah lalai. Tanganku selalu menopang dirimu. Percayalah padaku, datang padaku. Ku selalu setia padamu. Saat ini ku datang membawa keluhku padamu. Sungguh berat beban yang menindih hati dan jiwaku. Ku curahkan seluruh isi hatiku, dan ku dengar suaramu berkata padaku. Ku tak pernah tertidur, tak pernah lalai. Tanganku selalu menopang dirimu. Percayalah padaku, datang padaku. Ku selalu setia padamu. Saat kau tinggalkanku, ku selalu setia padamu. Saat kau melupakanku, ku selalu menunggumu kembali. Ku tak pernah tertidur, tak pernah lalai. Tanganku selalu menopang dirimu. Percayalah padaku, mari datang padaku. Ku selalu setia, ku selalu setia padamu. Shalom, sahabat-sahabat sekalian. Kami bersyukur, saya bersyukur pada sore hari ini kita kembali boleh bersekutu di dalam KIS ini, ya, dan saya bersyukur bahwa kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua boleh bersukacita senantiasa, dan kita boleh siap untuk diberkati oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, dan melalui KIS ini biar kita sama-sama mau belajar. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh bersama-sama kembali di dalam persekutuan KIS ini Tuhan, untuk kami boleh belajar firman Tuhan, untuk kami boleh mengerti, memahami, untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kalau sore hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam KIS ini Tuhan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati seluruh anak-anak-Mu yang boleh melayani, boleh terlibat di dalam program KIS ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami mohon Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh
mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan, kami boleh melakukannya, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Yakobus ayat yang ketiga, pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Sebelumnya di akhir ayat yang kedua itu dikatakan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat tiganya, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 6, saudara, langsung aja. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, saudara, kalau kita melihat tadi dikatakan bahwa atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Saudara, apa yang kita lakukan ya? Kalau kita berdoa, bagaimana bisa Tuhan mengatakan bahwa bisa salah di dalam berdoa? Nah, saudara, kita mau belajar pada sore hari ini, dan sungguh firman Tuhan ini luar biasa, saudara ya. Jadi dengan firman Tuhan ini kita boleh kembali diingatkan, kita kembali boleh mengerti, ya. Kita boleh kembali sungguh-sungguh melihat firman Tuhan yang ajaib. Nah, saudara, apa itu berdoa ya, saudara ya? Berdoa itu sering dikatakan itu adalah nafas orang Kristen. Nafas anak-anak Allah, nafas anak-anak Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi berdoa itu dikatakan juga berdoa senantiasa. Jadi ketika kita dimanapun kita berada, apakah kita sedang sendiri, apakah kita sedang berkendaraan, atau kita sedang berjalan, atau kita sedang melakukan apapun, kita ini saat ini kita di dalam zaman karunia ini, kita langsung berbicara kepada Tuhan, kepada Allah junjungan kita, ya. Kita senantiasa boleh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, ya. Apa yang kita hadapi, bahkan ketika kita menghadapi satu permasalahan, barangkali dengan atasan kita di kantor atau dengan bawahan kita, ketika kita mengalami satu permasalahan, kita tetap bisa berkomunikasi, kita bisa tetap berdoa kepada Tuhan kita. Dan kita boleh menyampaikan bahwa kita sedang menghadapi satu masalah, dan kita senantiasa terkonek, ya, terhubung dengan Tuhan kita. Nah, ini yang memberikan kehidupan kita ini pengenalan akan Tuhan kita dengan lebih lagi dan lebih lagi, lebih dalam lagi. Seorang yang berdoa, kita ini sebetulnya sedang menempa diri kita. Orang yang berdoa ini biasanya semakin hari semakin mengenal, semakin tahu, ya, dan semakin menikmati campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi seringkali ketika kita belajar mengenai berdoa, barangkali kita berpikir bahwa berdoa itu adalah suatu kewajiban, suatu hal yang memang harus dilakukan anak-anak Tuhan. Tetapi ketika itu dilakukan, seringkali itu bahkan menjadi satu kebiasaan, dan itu kehilangan makna sesungguhnya. Seringkali ketika kita di grup WA misalnya begitu ya, ada seorang yang menghadapi permasalahan, sakit penyakit, ataupun permasalahan apapun juga, saudara minta didukung dalam doa, ya. Dan kita menjawab di situ, Tuhan tolong, Tuhan menyembuhkan, dan sebagainya, saudara ya. Tapi kemudian teman-teman kita yang lain ini bisa copy paste aja, ya, copy paste kemudian kirimkan, ya. Itu memang bagus untuk tanda perhatian, tetapi kehilangan makna doa itu sendiri, ya, saudara ya. Bahkan seringkali ada yang di dalam WA itu dikatakan dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh, Tuhan pasti memulihkan, dan sebagainya, ya, saudara ya. Dan kemudian copy paste sama yang lain, dan kemudian penuh sekali grup WA kita ya dengan doa-doa yang copy paste seperti itu. Nah, saudara, saya melihat bahwa ini tentu akan menjadi kehilangan makna, ya, doa itu sendiri. Nah, kita mau belajar sebetulnya doa yang berkenan kepada Tuhan itu apa, saudara ya? Sebetulnya berkenan itu seperti apa? Karena sebetulnya doa itu apakah untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan kita? Sebetulnya itu adalah untuk pertumbuhan iman kita, pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan kita,
ya. Dan semakin kita berdoa, berkomunikasi, semakin kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kita berbicara, oh Tuhan, ini begini, ini Tuhan begini. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan luar biasa, Tuhan pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, hal ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita, di dalam kita bertumbuh di dalam Tuhan kita, dalam zaman karunia ini. Nah saudara, kita akan membaca ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 18 mulai ayat 9. Ada satu perumpamaan, saudara ya, saya akan bacakan ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku sama sekali tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu, orang Farisi itu, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kita melihat di sini bahwa perumpamaan ini disampaikan di ayat 9 katakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Dan di ayat 14-nya di akhirnya, Tuhan Yesus mengatakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab, sekali lagi, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seperti di Yakobus 4 ayat 6 bagian akhir tadi katakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong rohani, orang yang memandang rendah orang lain, ya, yang menganggap dirinya sendiri benar. Ya, saudara, dan dikatakan juga bahwa di sini barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita melihat di sini bahwa perkara hubungan kita dengan Tuhan, perkara berdoa ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan di sini, orang ini dibenarkan Allah, ya, yang doa orang Farisi tadi. Kita akan melihat kembali apa sebetulnya yang melatar belakangi atau memotivasi mereka berdoa ini. Sehingga dikatakan bahwa kita tahu orang Farisi tadi dikatakan sebagai orang yang congkak, ya, yang sombong rohani. Sementara orang atau pemungut cukai itu dikatakan bahwa dia seorang yang merendahkan hati. Nah, saudara, kalau kita melihat perumpamaan ini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ini memang luar biasa. Saya sering kali, ya, saya tuh begitu takjub bagaimana Tuhan itu memberikan satu pengajaran. Ya, Tuhan Yesus memberikan pengajaran ini membuat saya merinding, saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu, memberikan perumpamaan, dia memberikan satu hal yang ekstrim, yang kontras, ya, antara orang Farisi dan pemungut cukai. Kita tahu orang Farisi adalah orang-orang yang sangat dihormati pada waktu itu, orang-orang yang di level yang dihormati orang, ya. Imam, saudara ya, mereka ahli Taurat, mereka hafal akan Taurat, ya. Dikatakan di sini bahwa juga dia itu orang yang disiplin, memberikan perpuluhan, ya, dan juga orang yang aktif melayani, ya, aktif melayani Tuhan, aktif juga berdoa, saudara ya. Nah, tetapi apa yang masalah di dalam orang Farisi ini? Yang menjadi masalah tentu adalah ketika dia mengatakan bahwa
aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Saudara, ini satu hal yang dikatakan sombong rohani, orang yang congkak, saudara ya. Jadi ketika merasa, ya, ada seorang yang mengatakan, saudara, ketika mendengar atau disampaikan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Seorang berkata, Pak Pendeta, katanya, saya kayaknya orang congkak nih. Loh, kenapa? Soalnya saya ngerasa rendah hati, katanya. Saya selalu ngerasa bahwa saya itu orang yang rendah hati. Berarti saya congkak ya, kata dia begitu ya. Terus pendeta itu kemudian menjawab, justru sebetulnya kamu adalah orang yang rendah hati. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa kamu itu congkak, katanya gitu ya. Nah, saudara, kamu mengakui bahwa kamu itu ngerasa congkak, ya itu kamu sebetulnya orang rendah hati. Wah, ini jadi mau bingung-bingung, saudara. Tetapi satu hal di sini bahwa Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudara, tadi katakan bahwa orang Farisi itu adalah orang-orang yang ahli dalam Taurat, ya, berdisiplin dalam perpuluhan, di dalam pelayanan, di dalam agama, ya, dalam menyumbang barangkali seperti itu ya, saudara. Tetapi juga orang Farisi ini, dia itu dilihat orang begitu suci ya, mungkin berpakaian imam, saudara, yang ada lonceng-lonceng kecil bergemilincing seperti itu ya, atau dikatakan pakaian imam seperti itu ya, sehingga boleh memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia orang yang suci, saudara ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Dia mengucap syukur, saudara, tapi dia katakan bahwa karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Yang menjadi patokan dia, menjadi ukuran dia itu adalah orang lain, saudara ya. Harusnya yang menjadi patokan, ukuran kita adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang menjadi patokan kita. Ya, saudara ya. Dikatakan di sini, aku berpuasa 2 kali seminggu, ya, berarti dia menjalankan syariat atau dia menjalankan keagamaannya dengan disiplin. Ya, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Suatu hal yang dilakukan oleh orang-orang yang memang baik sekali, ya, di hadapan Tuhan, memberikan perpuluhan. Tapi ketika dia mengakui bahwa dia adalah seorang yang demikian, ini sangat tipis sekali orang ini menjadi orang yang congkak, saudara ya. Jadi dikatakan tadi orang Farisi itu adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang kelihatannya suci ya, ketika dia berdoa dan lain sebagainya, itu memperlihatkan pada orang lain bahwa dia seorang yang sedang berdoa. Tetapi kalau kita melihat secara ekstrim, secara kontras sekali, orang Farisi, orang pemungut cukai itu siapa, saudara ya? Pemungut cukai itu adalah orang-orang yang mempunyai hak, ya, mereka punya hak dari kerajaan Romawi, saudara, untuk mereka itu boleh mengambil hak untuk mengambil pajak, saudara ya. Dan di situ tentu banyak sekali hal yang menjadi masalah bagi orang-orang Israel pada waktu itu, karena orang-orang Israel tentu berpikir bahwa mereka itu cuma punya satu raja, ya, Tuhan sendiri, ya, dan mereka tidak mau tunduk kepada kaisar, tetapi karena sistem pemerintahan mereka harus membayar pajak, dan orang-orang pemungut cukai ini mereka yang punya hak untuk mengambil dari rakyat. Sehingga pemungut cukai ini jelas sekali di dalam pandangan masyarakat adalah seorang pengkhianat yang bekerja kepada kerajaan yang menindas mereka. Kemudian juga mungkin karena ini masalah keuangan, saudara ya, jadi pemungut cukai ini dianggap sebagai orang-orang yang memanfaatkan kedudukannya, haknya itu untuk menindas rakyat ya, menjadi koruptor barangkali seperti itu ya. Nah, kita akan melihat di dalam Matius 6, saudara ya. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Dikatakan jangan seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Berdiri di rumah depan dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Memang saudara, kalau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka itu mempunyai jam-jam tertentu untuk mereka harus berdoa, ya. Ada jam-jam tertentu harus berdoa, dan ketika jam tersebut barangkali dia ada sedang di tikungan jalan atau ada di jalan raya,
mereka akan berhenti dan mereka akan berdoa. Dan orang akan melihat bahwa orang Farisi ini adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang memang mereka menunjukkan, ya, mereka berdoa, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, ya, karena mereka dilihat orang, saudara, ya. Ketika orang-orang menganggap bahwa mereka itu dipandang orang-orang yang suci, yang hebat, itu mereka sudah dapat upahnya dari orang-orang yang melihat mereka. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu, akan membalasnya kepadamu. Kalau kita berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Masuk kamar, tutup pintu. Maksudnya itu, saudara, ini doa adalah doa pribadi. Doa pribadi. Jadi ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan, kita berdoa itu secara pribadi. Karena dikatakan juga di sini dalam ayat yang ketujuhnya, Matius 6 ayat 7-nya, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jangan bertele-tele, jangan terlalu panjang, saudara, ya. Apalagi kalau kita berdoa di depan orang lain bersama-sama, saudara, ya, seringkali doanya itu ada dikatakan oleh firman Tuhan bagian lain itu katakan doa yang diukir-ukir, doa yang begitu disusun kata-katanya, doa yang menjadi ritual, ya. Dan kita juga suka melihat bahwa kalau orang berdoa begitu bagus sekali, bahasanya begitu bagus sekali, ya. Dan seringkali kita melihat bahwa wah, ini luar biasa ketika dia berdoa dan sebagainya. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan doa jangan bertele-tele, ya, seperti kebanyakan orang, gitu, ya. Dan jangan panjang-panjang, gitu, ya. Tadi katakan kalau doa terlalu panjang seperti itu, doa sendiri boleh panjang, silahkan sepanjang mungkin doa sendiri. Tetapi ketika di depan orang lain, doa yang bertele-tele, yang panjang-panjang, ini Tuhan tidak berkenan. Bahkan dikatakan di dalam Matius 23 ayat 14 itu, Matius 23 ayat 14, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata mereka, mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Doa terlalu panjang, saudara, ya. Ini ternyata Tuhan tidak berkenan. Doa yang bertele-tele, ya, yang diukir, ya, yang ada polanya, ada metodenya dan sebagainya, menjadi satu ritual. Barangkali ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa ketika kita berdoa di hadapan orang lain dan lain sebagainya, doa jangan terlalu panjang seperti itu, saudara. Tetapi ketika kita di hadapan Tuhan sendiri dalam kamar, tutup pintu, berdoalah sepanjang mungkin, ya, karena itu sungguh-sungguh pribadi kita dengan Tuhan. Jadi tutup pintu kamar kita itu adalah bicara mengenai bahwa kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, dan Tuhan akan melihat hati kita. Kalau kita melihat kembali di dalam gestur tubuh daripada orang pemungut cukai tadi, saudara, kita akan melihat di situ bahwa tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani memandang ke langit, menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya sendiri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang pendosa ini. Aku berkata kepadamu, orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, seringkali ketika kita berdoa, kita ini lupa, saudara, ya. Ketika kita bicara dengan Tuhan, kita bicara pada Tuhan, saudara, ya, dan kita menyampaikan isi hati kita, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 6 tadi, kalau ayat 8-nya itu dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan sebelum kamu minta kepadanya.
Kalau gitu buat apa berdoa? Kan Tuhan udah tahu ya yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Apakah masih perlu kita berdoa kepada Tuhan? Tahu Dia mengetahui. Ya, Tuhan mau saudaranya. Dan bahkan Roh Kudus dalam kita itu membantu kita berdoa. Karena kita seringkali lupa ada hal-hal baik yang perlu kita doakan, dan itu lupa. Roh Kudus akan mengingatkan. Itu penting sekali, saudara ya. Ketika dikatakan bahwa di sini Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, ya, kita bertanya-tanya kenapa kita mesti berdoa lagi. Kalau ada seorang yang punya anak kecil, saudara ya, seorang bayi, anak bayi, saudara ya, seperti itu ya, tentu orang tuanya dia mengetahui bahwa kebutuhan bayi itu, ya, ada barangkali pakaiannya, kemudian popoknya, kemudian makanannya dan sebagainya akan disediakan untuk bayi ini, saudara ya. Bayi ini belum meminta apa-apa, belum bisa bicara apa-apa, tapi sudah disediakan. Ya, kemudian ketika anak ini berumur barangkali 1-2 tahun mulai belajar bicara dan sebagainya, saudara ya, suatu kali ketika barangkali kita pulang dari gereja ya, bawa anak, kemudian suatu kali anak itu ke mamahnya atau ke papahnya bicara, aku mau makan apa gitu ya, saudara, meminta sesuatu. Saudara, perasaan orang tua akan sangat bahagia sekali, akan sangat sukacita. Ini anaknya meminta sesuatu kepada dia, meminta sesuatu, dan kemudian misalnya mau makan ayam misalnya gitu ya, ayam apa tertentu. Jadi, waduh, ini anak ini meminta seperti ini, waduh, kita akan sangat bersukacita. Kemudian suatu kali barangkali kita memberikan satu hadiah, si anak ini barangkali ulang tahun atau apapun, saudara, si anak ini kemudian berkata, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Ma, ya, barangkali kita beri dia sepatu atau beri dia buku gambar atau kasih dia mainan, saudara, tapi tiba-tiba si anak, ya mungkin diajarin mamahnya, kemudian dia berkata, aduh terima kasih ya Pak, udah dikasih ini. Saudara, sukacita luar biasa, ya, dari orang tuanya luar biasa, anak berterima kasih. Saudara, melalui ilustrasi ini kita akan melihat bahwa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita, bagaimana kita berkata-kata kepada Tuhan kita, bagaimana hubungan ini terjalin begitu sangat intim, saudara ya, seperti bapa dengan anaknya, seperti itu, ya. Dan kita melihat bahwa sungguh Tuhan akan bersukacita dan kita sendiri akan bertumbuh semakin hari semakin dekat, semakin kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan berdoa kita juga, saudara, seringkali ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Seringkali kita merasa orang-orang itu ketika dikatakan bahwa congkak, saudara, kita nggak sadar, saudara, kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, kita merasa bahwa kita lebih tahu ya daripada orang lain, saudara ya. Kita melihat satu contoh misalnya Petrus, saudara ya, kita melihat di dalam Markus 14. Ini tuh kejadian ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia itu akan mati di Yerusalem. Kemudian dikatakan bahwa semua orang akan terguncang imannya, katanya. Seperti ada tertulis, kata Tuhan Yesus, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Kemudian Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Apakah ini pernyataan iman? Saudara, tidak ada satupun yang berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Ya, di Ibrani 11 ayat 6 ya. Apakah semua dinyatakan seperti itu, saudara? Apakah itu betul iman, saudara? Tetapi atau apakah itu suatu percaya diri yang berlebihan? Petrus berkata, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, Petrus mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Saudara, suatu kepercayaan diri yang dia nyatakan, saudara, barangkali untuk menyatakan Tuhan Yesus jangan khawatir dan sebagainya, seperti itu. Ya, tetapi Tuhan sendiri tahu apa yang terjadi, kita tahu sendiri semua, saudara ya. Kemudian juga apa yang terjadi dengan Musa, saudara ya. Musa itu suatu kali dia melihat ada yang dianiaya, saudara, bangsanya itu orang Israel ketika Musa masih di Mesir, ya, mulai ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya bangsa Israel untuk melihat kerja paksa mereka itu. Lalu dilihatnya seorang Mesir
memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ayat 12, ya, Keluaran 2 ayat 12. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Jadi saudara, Musa ini dia itu seorang yang sangat pintar dikatakan, ya, seorang yang berkuasa karena dia itu dianggap sebagai Prince of Egypt, ya, jadi apa namanya, putra mahkota barangkali dikatakan seperti itu di Mesir ini, saudaranya. Jadi dia seorang yang memang merasa diri cukup berkuasa dan sebagainya, sehingga dia bisa melakukan segala hal. Dia membantu bangsanya, ya, dia membunuh bangsa Mesir itu. Kemudian saudara, kita tahu ceritanya, Musa ini kemudian lari ke Midian, ya. Dikatakan bahwa 40 tahun Musa di Midian itu, Musa itu terus belajar. Musa itu ditempa untuk merendahkan dirinya. Saudara, dia seorang yang pintar, dia seorang yang berkuasa, seorang kaya, seorang yang penuh dengan fasilitas dalam hidupnya. Saudara, dia belajar untuk melepaskan segala sesuatunya. Dikatakan 40 tahun sebelum Tuhan panggil dia, ya, untuk membebaskan bangsa Israel. Seorang Musa seperti itu. Ada lagi satu kejadian lagi, saudara, ya. Dalam Kejadian 16, ini cerita mengenai Abraham dan Sarah ketika Tuhan memberikan janjinya bahwa Abraham menjadi bangsa yang besar, akan mempunyai keturunan seperti pasir di laut, ya, seperti bintang di langit. Ini ayat 2, 16, ya, Kejadian 16 ayat 2, berkatalah Sarah kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Ya, sudah 25 tahun, saudara, 25 tahun ketika kemudian Tuhan memberikan. Tapi ini dalam masa sebelum itu, Sarai berkata kepada Abram, "Ya, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Nah, saudara, jadi Sarah ini dalam rentang waktu sekian lama dari janji Tuhan akan menjadikan mereka bangsa yang besar melalui keturunan yang banyak, saudara. Di sini kita melihat bahwa Sarah ini, dia itu mau menolong Tuhan, ya. Dia itu mau membantu Tuhan, ya. Jadi dia beranggapan bahwa Tuhan memberikan keturunan itu mungkin dari hambanya, ya, dikatakan begitu. "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Nah, saudara, kita mengerti, ya, kita tahu ceritanya bahwa kemudian Hagar hambanya ini kemudian akhirnya melahirkan Ismail, ya. Dan saudara, kita melihat bahwa inilah tragedi keluarga terbesar sepanjang masa, saudara, dua bangsa yang kemudian terus sampai saat ini menjadi masalah, saudara, ya. Nah, ini, saudara, Sarah ini ketika berdoa ini, dia mau membantu Tuhan. Seolah-olah seperti itu, bahwa Tuhan barangkali lupa, atau Tuhan barangkali memang menggunakan cara lain untuk mereka punya keturunan. Nah, ini, saudara, seringkali kita ini menganggap, kita menyangka bahwa Tuhan menjawab, Tuhan memberikan jawabnya untuk doa-doa kita itu, dan kita seringkali beranggapan bahwa cara Tuhan itu harus seperti ini, harus seperti itu. Ya, padahal Tuhan punya maksud yang sempurna. Nah, kita melihat di sini bahwa dari contoh tadi, doa itu bisa salah, saudara, salah berdoa. Tetapi intinya itu adalah balik lagi ke masalah tinggi hati, rendah hati, congkak, rendah hati. Saudara, bahkan tadi dikatakan di dalam perumpamaan tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, ya, dan memandang rendah orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan tadi. Nah, saudara, kita melihat bahwa apa yang menjadi concern kita ketika kita berdoa kepada Tuhan itu bukan untuk kepentingan Tuhan, ya, tetapi itu sungguh-sungguh
sangat berimplikasi kepada kehidupan kita untuk kita bertumbuh dan kita mengerti dan kita semakin hari semakin terjalin hubungan kita dengan Tuhan, ya, dan kita akan mengerti dan bahkan menikmati campur tangan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Sebagai ayat penutup, saya ingin bacakan ada satu kalimat dari Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri, bukan ego, ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita akan sampai kepada pengertian ini. Hidup ini bukan mengenai diri kita, ya. Bukan lagi sendiri, aku sendiri yang hidup, bukan lagi ego kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami berdoa, kami memohon, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan semua itu Tuhan, dengan kami boleh mengandalkan Tuhan, karena Engkau memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kami boleh mengerti, saudara Tuhan, bahwa kami menyatakan segala sesuatu kepada Tuhan itu karena kami tidak layak, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada kami, dan kami boleh menyebut Engkau Bapa, dan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan, dan kami boleh bersukacita senantiasa di dalam kehidupan kami bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati setiap kami yang boleh mendengarkan, setiap kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Dan biarlah senantiasa berkat Tuhan boleh memeliharakan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.